Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan menjelaskan sedikit nih tentang hubungan antara ilmu dan amal yang dimiliki oleh seseorang. Banyak kaum manusia yang dia bingung mungkin menghubungkan antara ilmu dengan amalan. Kalau kita bagi sebenarnya dengan dua kriteria itu, maka ada 4 kelompok manusia dari banyak atau sedikitnya kuantitas amalan maupun kuantitas ilmu. Misalnya nih kita buat untuk amalan itu ada orang yang amalannya sedikit, ada yang amalannya banyak. Nah, berdasarkan ilmunya begitu juga ada orang yang amalannya itu ilmunya sedikit, ada yang ilmu agamanya banyak. Nah, ada kelompok orang yang dia itu yang pertama, kelompok yang subhanallah ini yang paling utama, yang mereka memiliki banyak ilmu agama dan mereka banyak untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia menuntut ilmu atau meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Ini kelompok yang pertama. Kemudian ada kelompok yang mereka amalannya itu sedikit, padahal ilmunya banyak. Ini kelompok yang kedua. Atau orang yang dia amalannya itu banyak melakukan sesuatu padahal tidak berdasarkan ilmu. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Fatihah, yakni ketika kita diperintahkan untuk berdoa, dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang meniti jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub ghairil maghdub, orang-orang yang dirmukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menyembunyikan ilmunya padahal banyak tapi enggan untuk beramal. Ini kelompok kedua. Ini kelompok orang-orang yang para sahabat mereka para ulama menjelaskan mereka lah orang-orang Yahudi. Dan ada orang yang mereka ilmunya itu sedikit. Mereka mengabaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tapi banyak melakukan amalan, maka kerusakan yang ada di dalam amalan mereka, ilmu sedikit, amalannya banyak. Ini kelompok ketiga dari golongan orang-orang Nasara. Nah, bagaimana dengan kelompok yang keempat? Kelompok yang keempat inilah yang mungkin kalau kita masukkan di antara orang-orang yang awam, mereka ilmunya sedikit, amalannya juga sedikit. Tergantung dari alasan mengapa mereka beramal kok sedikit. Bisa jadi karena malas, bisa jadi karena ilmunya yang terbatas. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga menyifati wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Nah, apabila kita masuk ke dalam perkara itu, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memperbanyak ilmu agar kemudian kita bisa beramal, dan jangan kemudian kita menyerah. Jadi yang pertama, jangan kita memperbanyak amal tapi tanpa berdasar ilmu sehingga kita menjadi kelompok yang dia golongan ketiga, yang sesat, adh-dhalim. Atau juga jangan sampai kita memperbanyak ilmu tapi tidak mau beramal sehingga menjadi al-maghdub. Tapi hendaknya kita beralih dari kelompok yang keempat ini menuju ke kelompok yang pertama. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua yang harus diperhatikan bahwa orang itu bisa jadi amalnya sedikit terbatas tapi mengikuti batas minimal. Yakni apa? Yakni apa-apa yang ditunjukkan Nabi SAW di dalam rukun Islam. Itu adalah batas minimal amalan seseorang. Memenuhi rukun Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga agamanya. Nah, maka ilmu yang wajib meskipun sedikit, paling wajib adalah ilmu yang digunakan untuk mengamalkan perkara wajib dalam rukun Islam. Wallahu a'lam bishawab.